Oke, kita masuk ke bagian induktor. Jadi induktor ini adalah elemen pasif ketiga yang kita pelajari setelah resistor dan kapasitor. Nah, jadi salah satu cara untuk mendapatkan induktor adalah kalau kita punya kawat gitu kan, kemudian kawat tersebut kita lilitkan gitu. Nah, kita lilitkan misalkan terhadap sebuah batang gitu ya. Nah, maka kita akan mendapatkan induktor berupa solenoida. Nah, di fisika kita udah belajar kalau pada induktor itu berlaku persamaan I sama dengan L dI dt ya. Ini datangnya dari hukum Faraday. L ini menyatakan induktansi. Nah, jadi kalau sebelumnya kita ngomongin kapasitor, ada istilah yang namanya kapasitansi. Di sini L adalah induktansi gitu. Nah, induktor ini dia adalah elemen pasif yang dirancang untuk menyimpan energi dalam bentuk medan magnet. Nah, sebenarnya apa ya? Ini nggak bakal jauh berbeda daripada pembahasan kapasitor gitu. Kalau udah di sini sebenarnya kebanyakan tentang matematiknya aja. Dari sini kan I sama dengan L dI dt, berarti kita bisa tuliskan kalau I itu, kok I sama dengan L dI dt? V sama dengan L dI dt, maaf. Berarti I itu adalah 1 per L I pada waktu sembarang T. 1 per L integral T0 sampai T Vt dt kita tambah dengan I0 gitu. Nah, kalau dari sini sebenarnya sama persis dengan sebelumnya gitu. Interpretasinya tinggal gimana kita dari grafik bisa jadi kita dapatkan parameter-parameter yang ditanyakan gitu. Misalkan dikasih grafik V, kita bisa cari grafik I-nya. Atau dikasih grafik I, kemudian kita gambarkan grafik V-nya gitu. Makanya mungkin nanti saya tidak akan contohkan soal yang serupa gitu. Karena pada dasarnya tinggal kalkulus aja gitu. Nah, paling yang perlu diketahui bahwa pada induktor, arus itu tidak bisa berubah tiba-tiba. Artinya, dI dt itu selalu terdefinisi pada setiap waktu gitu. Jadi nanti grafik I terhadap T itu harus kontinu gitu. Nah, kenapa? Karena kalau misalkan induktor bisa berubah secara tiba-tiba arusnya, berarti kan ini akan menuju tahingga gitu, sehingga V-nya tahingga, berarti dibutuhkan tegangan sebesar tahingga gitu, supaya hal tersebut terjadi. Makanya, pada induktor arus sudah bisa berubah secara tiba-tiba. Nah, paling yang perlu diingat juga, pada induktor tuh biasanya simbolnya kayak gini. Kalau kita lagi ngomongin induktor pada rangkaian DC, kita asumsikan dia sudah berada dalam keadaan tunak gitu. Berarti sudah berada pada waktu yang cukup lama. Nah, setelah waktu yang cukup lama, induktor itu akan seolah-olah seperti kawat biasa gitu. Artinya, dia akan berubah menjadi short circuit. Oke? Nah, seperti itu sih. Paling kalau ditanyakan mengenai energi pada induktor, ya kita kembali lagi ya ke definisinya. W itu kan integral P dt ditambah W0, itu W0-nya kita asumsikan 0. Kemudian P dt, P itu adalah V kali I. Pada induktor kita punya persamaan V sama dengan L dI dt. Berarti ini jadi L dI dt dikalikan dengan I, berarti W adalah integral L dI dt I dikalikan dengan dt gitu ya. Jadinya L integral I dI sama dengan setengah LI kuadrat. Seperti itu sih. Ya, paling untuk contoh soal kita coba lihat juga ya. Supaya lebih terbayang. Nah, oke, pada soal ini terdapat beberapa elemen, tidak hanya induktor, tapi juga terdapat kapasitornya juga.
Nah, di sini kita disuruh mencari VC, IL, dan energi yang disimpan pada kapasitor dan induktor pada kondisi DC. Oke, pada kondisi DC tadi kita sudah bahas induktor itu akan jadi short circuit, sedangkan kapasitor akan menjadi open circuit. Berarti rangkaian ini bisa kita gambarkan menjadi sumber arus, kemudian ada resistor, ini short circuit, mungkin saya beri warna biru, kemudian ada resistor lagi, lalu ini kapasitor yang open circuit. Nah, jadi seperti ini. Ini 10 ampere, ini 6 ohm, ini 2 ohm, ini VC ya, dan ini IL gitu. Oke. Nah, dengan prinsip pembagi tegangan, dengan current divider, kita tahu bahwa IL itu adalah 1/2 dibagi 1/2 tambah 1/6 dikali dengan 10. Dia sama dengan 6/2 tambah 6 dikalikan dengan 10, yaitu 60 dibagi dengan 8, yaitu 7,5 ampere. Ini sesuai. Kemudian, kalau ditanyakan VC, nah berarti kan ini IL 7,5 ampere, berarti sini juga 7,5 ampere ya. Sehingga VC itu dengan hukum Ohm ya adalah I di sini nih, IC dalam hal ini IC dan IL sama karena ini seri dikalikan dengan R, berarti 7,5 dikalikan dengan 2 yaitu 15 volt. Ini sesuai juga. Kemudian energi yang disimpan pada kapasitor dan induktor ya mudah sekali ya kalau kita sudah tahu persamaannya. Pada induktor ini adalah setengah L I kuadrat, berarti setengah dikalikan dengan induktansinya yaitu 6 dikalikan dengan 7,5 kuadrat. Dengan kalkulator ini adalah 3 kali 7,5 kuadrat 675/4 yaitu 168,75 Joule. Ini juga sesuai. Sedangkan pada kapasitor ini adalah setengah CV kuadrat yaitu setengah dikalikan dengan kapasitansinya yaitu 4 lalu dikalikan dengan tegangannya dikuadratkan 15 kuadrat. Berarti 2 dikali 15 kuadrat. Ini adalah 450 Joule. Ya, sesuai juga. Oke, jadi seperti itu ya mengenai induktor. Next time kita akan bahas mengenai rangkaian induktor. Gimana kalau induktor dipasang secara seri atau paralel. Sekian, terima kasih.